Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah-kisah kebajikan. Yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kisah rumah terbakar. Namun sebelum kita nanti membahas atau mempelajari materi tentang kisah rumah terbakar, teacher akan menjelaskan kepada kalian atau menyampaikan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu untuk mengetahui kisah kebajikan rumah terbakar. Yang kedua, siswa mampu untuk mengetahui makna kebajikan dari kisah rumah terbakar. Dan yang ketiga, siswa mampu untuk menunjukkan perilaku bijaksana setelah memahami kisah rumah terbakar. Sebelum kita masuk ke kisahnya, teacher akan menyampaikan tentang latar belakang dari kisah ini. Pada suatu pertemuan, ini Buddha mengajarkan Dharma kepada para siswanya. Setelah Buddha selesai mengajarkan atau membabarkan Dharma, kemudian yang Arya Sariputta ini bertanya kepada Buddha dengan pertanyaan seperti berikut ini. Bagawa, meskipun Dharma yang Bagawa telah ajarkan itu begitu indah, namun masih banyak manusia yang memiliki keraguan. Bagaimanakah cara untuk mengatasi keraguan tersebut? Setelah mendengarkan pertanyaan dari yang Arya Sariputta, kemudian Buddha ini menjelaskan atau menjawab. Kemudian Buddha menjawab pertanyaan yang Arya Sariputta ini dengan sebuah cerita perumpamaan. Nah, cerita ini kemudian disampaikan ke yang Arya Sariputta dan juga kepada siswa yang lainnya. Buddha ini adalah guru yang sangat bijaksana, di mana Buddha ini mengajarkan Dharma sesuai dengan cara termudah agar dapat dipahami dan juga dapat dimengerti oleh para siswanya. Salah satunya yaitu dengan memberikan perumpamaan. Kemudian Buddha menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah rumah yang terbakar. Kisah ini kemudian setelah Buddha Mahaparinibbana atau Buddha wafat, kisah ini kemudian dituliskan atau dimuat dalam suatu kitab, yaitu kitab Saddharma Pundarika Sutra. Saddharma Pundarika Sutra ini artinya adalah khotbah teratai putih Dharma Luhur. Dan mari kita dengarkan kisah rumah terbakar berikut ini. Di suatu rumah tinggallah sebuah keluarga. Rumah tersebut merupakan rumah yang sudah tua dan juga sudah rapuh. Di dalam rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan 3 anaknya. Karena rumah ini adalah rumah yang sudah lama atau rumah yang tua, ya, rumah ini juga hanya memiliki 1 pintu. Suatu ketika ayah dan 3 anaknya ini sedang berada di dalam rumah, pada saat itu ayahnya sedang duduk. Kemudian 3 anaknya ini sedang asik bermain. Ketika mereka berada di rumah dan 3 anaknya itu asik bermain, tiba-tiba keluarlah api yang menyambar dan kemudian membakar rumah tersebut dari tuku perapian. Kemudian sang ayah melihat bahwasanya ada api yang telah membesar dan kemudian api tersebut membakar rumahnya. Mengetahui dari bahaya api tersebut yang telah membakar rumahnya, kemudian sang ayah ini berteriak kepada anaknya, "Anak-anak, cepat keluar semuanya. Api telah membesar. Api akan membakar habis rumah kita. Ayo anakku, ayo, cepat keluar." Nah, 3 anaknya tersebut ini tidak mengerti dari bahaya kebakaran yang telah menimpa rumah mereka. Jadi pada saat itu anak-anaknya ini hanya melihat ayahnya yang berteriak-teriak sambil berlari-lari. Nah, kemudian pada saat itu
anak-anaknya ini masih tetap saja asik bermain, ya, bermain bertiga, ya, tetap asik bermain. Nah, pada saat itu kemudian ayahnya berlari dan sampailah di pintu keluar. Sampai di pintu keluar, ayahnya kemudian melihat, tuh, anaknya kok tidak ikut lari keluar. Karena melihat anaknya yang tidak ikut keluar, ayahnya ini memiliki suatu ide yang cemerlang, yang pintar, dan yang juga luar biasa. Karena ayahnya tahu bahwa anaknya ini yang tiga itu suka dengan mainan, ayahnya kemudian berteriak kepada anaknya dari depan pintu rumah, "Anak-anak, ayah ada mainan yang sangat bagus-bagus di luar rumah. Ayo anak-anak, cepat keluar, ambillah mainannya. Mainan ini nanti untuk kalian semua. Ayo, 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 cepat, cepat." Nah, karena mendengar di luar ada mainan, kemudian ketiga anaknya ini cepat-cepat berlari. Kemudian karena pintu rumahnya ini hanya satu, mereka ini berdesak-desakan untuk keluar dari rumah tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil keluar. Dan kemudian ayah dan ketiga anak tersebut kemudian terselamatkan dari bencana atau bahaya kebakaran yang menimpa rumah mereka. Akan tetapi ketika sudah sampai di luar rumah, ketiga anak-anaknya ini kemudian bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mana mainan yang ayah bilang tadi? Mana mainan yang ayah janjikan tadi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anak-anak, sebentar ya, ayah akan ambilkan dan juga ayah akan berikan mainan untuk kalian." Kemudian setelah itu ayahnya membeli dan juga memberikan mainan kepada anak-anaknya, dan mereka semua akhirnya bahagia mendapatkan mainan dan juga terhindar dari bahaya atau musibah kebakaran. Ya, anak-anak semua, itulah kisah dari rumah terbakar. Dan apakah makna dari cerita rumah terbakar yang telah kita dengarkan tadi? Yang pertama, makna dari rumah yang terbakar, ya, yaitu rumah atau bangunan rumah yang kemudian rumah ini terbakar oleh api. Rumah yang terbakar ini merupakan perumpamaan dari kehidupan yang kita jalani saat ini atau kehidupan kita saat ini. Kemudian makna dari api yang membakar rumah ini artinya adalah bahaya yang mengancam dari kehidupan kita. Nah, bahaya itu apa saja? Bahaya yang mengancam atau yang berbahaya di dalam diri kita atau di dalam kehidupan kita, yaitu sakit, tua, dan juga kematian. Kenapa? Karena tiga hal ini pasti akan terjadi pada diri kita. Nah, selain dari tiga hal ini, bahaya lain yang mengancam dari kehidupan kita atau diri kita yaitu adanya kekotoran batin atau kilesa, yaitu adanya tiga akar kejahatan. Yang pertama yaitu dosa dalam bahasa Pali yang artinya yaitu kebencian. Yang kedua yaitu loba yang artinya keserakahan. Kemudian yang ketiga itu moha yang artinya kekelirutahuan. Tiga hal ini atau tiga akar kejahatan ini yang merupakan kilesa ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Yang pertama, dosa atau kebencian. Dosa atau kebencian ini akan mengakibatkan ketidaksenangan, kemudian mengakibatkan permusuhan. Permusuhan akan mengakibatkan pertentangan, dan pertentangan ini bisa mengakibatkan peperangan yang pada akhirnya ini akan menimbulkan kesengsaraan, bahkan sampai kepada kematian. Kemudian bahaya dari loba atau keserakahan. Loba ini menyebabkan seseorang untuk melakukan cara apapun
agar dia mendapatkan apa yang diinginkan, walaupun hal itu merugikan orang lain atau makhluk lain. Nah, ini juga akan menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan. Yang ketiga yaitu kekelirutahuan atau moha. Nah, moha atau kekelirutahuan ini menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas untuk dilakukan, sehingga hal tersebut dapat merugikan bagi dirinya dan juga bagi orang di sekitarnya atau makhluk di sekitarnya. Maka tiga hal ini merupakan bahaya atau ancaman terbesar bagi kehidupan. Dan teacher berharap Ananda semua untuk bisa menekan atau menghilangkan tiga akar kejahatan yang merupakan kilesa ini. Kemudian di dalam cerita tersebut tadi ada orang tua, yaitu ayah. Orang tua atau ayah yang menyelamatkan para anaknya atau semua anaknya ini diibaratkan sebagai seorang atau Buddha yang berusaha untuk menyelamatkan kita semua dari penderitaan. Buddha menyelamatkan semua makhluk dengan cara mengajarkan dharma dengan cara yang piawai, kemudian penuh dengan welas asih dan cinta kasih, serta dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga bagi mereka yang melaksanakan ajaran Buddha atau dharma ini dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ini atau kebahagiaan di kehidupan yang mendatang, bahkan bisa mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Nah, di dalam cerita tersebut juga ada anak-anak. Nah, anak-anak yang berusaha untuk keluar dengan susah payah dari rumah karena mendapatkan nasihat dari ayahnya, ini diibaratkan sebagai orang-orang atau kita semua ini yang melaksanakan ajaran Buddha atau Dharma. Jika kita belajar dengan tekun, dengan baik, dan juga melaksanakan ajaran dari Buddha yaitu Dharma, maka kita akan selamat dan bahagia. Tetapi jika kita tidak mau melaksanakan ajaran Buddha dan kita masih diliputi dengan api yaitu loba, dosa, dan moha, maka akan membawa penderitaan bagi diri kita semua. Makna lain dari cerita tentang kisah rumah terbakar ini yaitu kepiawaian di dalam menolong atau kepiawaian seseorang dalam menolong. Piawai artinya adalah dapat menolong dengan cara yang benar dan tepat, seperti yang dilakukan oleh ayah terhadap ketiga anaknya. Oke Ananda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan tentang kisah rumah terbakar. Semoga kisah kebajikan yang merupakan kisah rumah terbakar ini dapat Ananda semua pahami dan dapat Ananda teladani di dalam kehidupan ini, sehingga kita semua dapat terbebas dari segala macam mara bahaya yang mengancam dari kehidupan kita dan kehidupan para makhluk atau orang di sekitar kita. Dan teacher akhiri dengan sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.